Asyiknya berkemah di Bukit Gandus, cocok untuk semua kalangan. Bosan dengan hiruk-pikuk kota, ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati keindahan alam? Bukit Gandus, destinasi wisata baru di Palembang, bisa menjadi pilihan yang tepat. Terletak di Jalan Sofyan Kenawas, Kecamatan Gandus, depan markas Yonif 200 BN. Lokasi yang mudah diakses, tempat ini menawarkan beragam aktivitas seru yang cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nama Bukit Gandus sendiri diambil dari karakteristik geografis wilayah ini, yang memang menonjol sebagai sebuah bukit di tengah dataran rendah. Hal ini sangat kontras dengan kondisi sekitar Palembang yang didominasi oleh lahan datar dan rawa basah. Memang ini adalah daerah puncak di kawasan Gandus. Dari sini, kita bisa melihat Yonif Rider 200 BN yang bangunannya terlihat lebih rendah karena letaknya yang berada di bawah kita. Terus ke start trekking jalannya menurun dan naik, ujar Kurniawansyah, pemilik Bukit Gandus mengawali bincang-bincang ketika ditemui Minggu, 19 Januari 2025. Diceritakan Sir Iwan, nama beken Kurniawansyah, wisata Bukit Gandus dibuka sekitar tahun 2022 lalu, namun kini sudah tak asing lagi bagi para pehobi camping, trekking hiking sampai mancing. Bukit Gandus menempati lahan utama sekitar 1 hektar. Di luar itu, pengelola bersama masyarakat sekitar Gandus melakukan semacam connecting antar objek wisata yang mencakup area seluas 7 km. Awalnya kita buka wisata edukasi berbahasa Inggris, kita adopsi seperti di Jawa terkenal Kampung Pari, maka tahun 2022 kita coba bangun Bukit Gandus, ujar bapak 3 anak ini. Kita ada wisata edukasi berbahasa Inggris dan Indonesia yaitu Outbound, Camping. Awalnya ini jadi pusat diklat Global English Language Center Palembang. Kemudian wisata olahraga military culture, panahan, ada melempar pisau ke papan, ada juga air spring atau airsoft gun, sepeda, memancing, berenang, ungkapnya yang juga pemilik Global English Language Center Palembang. Kawasan seluas hampir 1 hektar ini ditumbuhi pohon durian, rambutan, belimbing, mangga, lengkeng, dan kopi. Tanaman ini, jelas Iwan, sering dijadikan sebagai media pembelajaran dalam materi edutrip dari sekolah-sekolah yang ada di Palembang. Untuk camping pengelola menyiapkan area khusus. Bisa memilih bagian atas dekat jalan raya atau agak ke bawah dekat dengan military zone dan archery serta titik awal trekking. Usai trekking hiking, pengunjung dapat belajar lempar kampak, pisau serta bermain panahan airsoft gun. Permainan ini akan didampingi tenaga profesional. Permainan ini dapat dijumpai di bagian bawah Bukit Gandus ke arah hutan dan rawa-rawa. Iwan menambahkan ada 3 pilihan paket camping yang mereka tawarkan, yaitu paket regular 3 hingga 4 orang, paket medium 4 hingga 5 orang, dan paket premium 4 hingga 5 orang. Dengan bervariasi dan sangat terjangkau. Masing-masing paket terdiri atas tenda dom, matras dan perlengkapan pendukung. Dengan harga mulai Rp100.000 untuk paket regular, Rp165.000 untuk paket medium, dan Rp225.000 untuk paket premium, serta free olahraga panah dan lempika. Sedangkan paket keluarga Rp450.000, free berenang dan trekking, ujar Iwan. Dikatakannya, pengunjung biasanya datang hari libur nasional dan weekend. Bukit Gandus banyak didatangi oleh komunitas sepeda, motor, mobil, camper van, karyawan, hingga pelajar TK sampai SMA. Pengunjung yang datang ada yang hanya nongkrong, ngopi, makan siang atau makan malam. Tidak jarang juga datang untuk bermalam di tenda. Malamnya camping kemudian pagi-pagi buta bersiap untuk trekking. Bukit Gandus buka Selasa Jumat pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara Sabtu dan Minggu pukul 7 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pesona Bukit Gandus tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada fasilitas yang lengkap dan suasana yang nyaman. Tidak kalah penting berbagai menu makanan dan minuman, termasuk kopi khas Bukit Gandus yang konon memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Saya tahu Bukit Gandus dari sosial media dan langsung jatuh cinta dengan tempatnya, ungkap Zahra, 23, salah satu pengunjung yang datang dari Indralaya. Suasananya sangat tenang dan cocok untuk melepas penat. Sangat cocok untuk bersantai, tambahnya yang asyik barbekuean di depan tendanya. Senada dengan Zahra, Reni, seorang ibu rumah tangga, juga merasa puas dengan pengalaman berkemahnya di Bukit Gandus. Pas untuk quality times family. Tempatnya bersih, nyaman, dan fasilitasnya lengkap. Anak saya sangat senang bermain di sini, ujarnya seraya mengatakan sebelumnya sudah pernah ke sini. Berpetualang di rute trekking Bukit Gandus asyik. Kita seperti berjalan di tengah hutan berbukit. Tengah hutan pinus yang sejuk, sambil menghirup udara segar adalah pengalaman yang tak terlupakan, ungkap Agus yang sudah merasakan serunya trekking. Ayo rasakan berpetualang alam dan nikmati menu pindang asap dan kopi asap Bukit Gandus, perpaduan unik antara cita rasa tradisional dan sentuhan modern, ujar suami Risela Ristiani dan ayah dari Muhammad Al-Farouk,
Muhammad Ar-Rafi dan Amora Azhara Putri ini menutup perbincangan. Bukit Gandus sebenarnya cikal bakalnya dari ada wacana kita mau membuat sesuatu hal yang berbeda, wisata yang berbeda di Kota Palembang. Wisata apa? Wisata edukasi berbasiskan bahasa Inggris. Kalau di Jawa sangat terkenal namanya Kampung Pari di Kediri. Dari cikal bakal tersebut, maka di tahun 2022 kita coba untuk membuat Bukit Gandus dengan konsep wisata edukasi dan dibuka berbarengan dengan terjadinya Pertikaranas yang ada di Bukit Pramuka. Ya. Nah, berjalan dengan mulus dikarenakan ini memang kita jual ada 5 program. Yang pertama itu ada wisata edukasi berbasiskan bahasa Inggris, ada outbound berbahasa Inggris, ada outbound berbahasa Indonesia, ada camping berbahasa Inggris, ada camping berbahasa Indonesia. Kemudian ada juga wisata olahraga. Wisata olahraga kita di sini ada military culture, ada panahan, ada melempar pisau sampah, ada juga air spring atau air soft tank, ada juga sepeda, ada juga fishing, memancing, ada juga berenang, dan ada juga kegiatan yang paling digemarin yaitu trekking. Di mana trekking ini kita mempunyai 3. Yang pertama ada berjarak 3 kilo, melewati beberapa spot, salah satunya ada aliran anak sungai yang kecil. Kedua ada melewati landscape naik turun melalui perkebunan karet. Kemudian ada jarak 5 kilo, kita bisa melihat danau. Danau, kalau saya bilang danau Ulang Mukti, jaraknya 5 kilo PP. Kemudian ada satu lagi, kita bisa melihat jarak 10 kilo Prasasti Talangkung. Kemudian ada juga wisata yang ketiga, yaitu wisata keluarga. Wisata keluarga ini seperti yang Anda lihat sekarang, ini ada wisata keluarga. Kita punya tempat birthday atau birthday party, kemudian ada tempat piknik, kemudian ada tempat pre-wed, kemudian ada tempat alkena, album kenangan, kemudian ada juga kegiatan yang berbau santai yang lain, ya. Kemudian yang keempat kita ada wisata kuliner. Oh gitu. Dengan menu spesialnya kita ada pindang asap dan ada kopi asap. Beda dengan kopi-kopi yang ada di kota. Ya, kita di sini ada kopi asap. Kenapa saya bilang kopi asap? Kopi ini memang dibakar pakai teri di depan kita, dan bau asap itulah yang menjadi sensasional. Kemudian yang terakhir kita punya ada wisata sejarah dan budaya. Seperti yang saya bilang tadi, kita punya wisata alam, kita punya wisata sawah, kita punya wisata Palembang, juga ada wisata Bukit Teletabis ala Palembang. Nah, mungkin itu beberapa wisata yang kita buat. Mengenai wisata edukasi berbasiskan bahasa Inggris, memang kita sudah menjalankan program selama 2 tahun, khususnya para anak-anak dari anak TK, SD, SMP, SMA udah melakukan selama 2 tahun. Customer atau loyal customer kita ada Global English, ada Global Speak, ada SMA Negeri 3 Palembang, yang terus mereka punya jadwal untuk melakukan kegiatan camping berbahasa Inggris. Untuk berdirinya, saya sudah bilang tadi, mungkin di tahun 2022, berarti 2 tahun 3 bulan. Mungkin itu.
Pak Iwan, kenapa disebut jadi Bukit Gandus tuh? Pasti banyak yang bertanya-tanya, mengapa Bukit Gandus mempunyai nama bukit, sedangkan di Palembang sini nggak mempunyai bukit. Iya. Ya, seperti kita ketahui, semua dataran di kota Palembang adalah dataran rawa-rawa. Tetapi di Gandus landscape masih seperti ini. Salah satunya yang mungkin agak sedikit terkenal itu landscape-nya yang ada di Bukit Setemon, ada di daerah Gandus Talangkepung. Mengapa ini lebih tinggi? Mengapa ini dikatakan? Karena memang di sebelah kiri seperti kita melihat ke bawah, memang itu turunan ya? ke bawah. Di sebelah sana ini ada unit rider 200. Atap daripada unit rider 200 memang di bawah kita. Begitu juga kalau kita ke sana itu turun lagi ke sebelah sana, turun. Begitu juga kalau kita ke sana juga turun. Jadi ini puncak. Makanya inilah puncak daripada daerah Gandus, makanya kita bikin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.